Pemirsa apa kabar? Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita berjumpa lagi dalam tayangan TV Magazine, tayangan 60 menit yang mengupas fakta dalam format berita dan feature. TV Magazine hadir untuk memantau dan menginformasikan berbagai berita kecenderungan aktual dan faktual, tidak hanya yang terjadi di tengah masyarakat, namun juga di balik bilik istana. Jangan khawatir, karena kami hadir untuk menebar kebaikan bagi semua. Ya, karena kami selalu menebar kebaikan bagi semua. Sebuah kabar gembira tiba di redaksi kami. TV Magazine menjadi juara pertama tayangan dalam sebuah lomba yang diselenggarakan Pertamina. Selamat kami ucapkan kepada TV Magazine yang telah mampu membuat liputan yang paling baik dibandingkan media elektronik yang lain dalam lomba atau kompetisi penulisan artikel maupun pembuatan liputan tayangan yang kami deklarasikan pada saat acara press gathering tanggal 15 Juni tahun 2005. Sekali lagi selamat Provisiat, ke depan lebih maju lagi. TV Magazine memang mengajak berpikir jernih. Kami mengupas cerita atau berita tanpa tendensi prasangka ataupun gosip. Kalaupun kami mengupas peristiwa, kami akan mengupas dari sisi lain yang tidak dibahas oleh media massa lain. TV Magazine dikemas dan diproduksi oleh kantor berita TV yang kemudian dirilai di beberapa stasiun TV dalam jaringannya. Ooh la la la, I love you baby. Ooh la 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 la. Love me tonight. Bertempat di Manchester United Cafe, Sudirman, Jakarta Pusat, pengumuman pemenang terhadap liputan pelumas Pertamina diumumkan. I got your love. You got my mind. Can't take my hands. Untuk kategori media elektronik, TV Magazine meraih juara pertama yang mengupas persaingan bisnis oli di Indonesia, yakni bagaimana Fastron harus bersaing dengan ketat terhadap bermunculannya produk-produk oli dari dalam negeri maupun mancanegara. Selain reportase ke bengkel dan wawancara pihak Fastron, diungkap juga tips untuk memilih oli yang baik. Pertamina selalu menganggap rekan-rekan wartawan baik dari media cetak maupun media elektronik sebagai stakeholder utama Pertamina, selain para customer langsung sendiri yang sehari-hari memakai pelumas Pertamina. Karena kami dari Pertamina menganggap bahwa rekan-rekan wartawan, khususnya wartawan media cetak, merupakan stakeholder utama, kami selalu mencoba mengadakan interaksi, mengadakan silaturahmi dan diskusi dengan mereka untuk mendapatkan masukan, untuk mendapatkan saran, dan diantaranya untuk mengakomodasi hal itu, Pertamina sengaja mengadakan kompetisi penulisan artikel maupun pembuatan liputan melalui televisi. Dan kebetulan berdasarkan penilaian kami, liputan yang dikirimkan oleh rekan-rekan semua dari TV Magazine, mau tidak mau, suka tidak suka, harus kami lihat sebagai yang terbaik. Karena memang liputannya demikian menarik, dan yang lebih penting lagi mengandung kedalaman materi, kemudian informatif, isinya juga informatif. Selain itu coveragenya juga cukup panjang. Untuk itulah kami mengadakan event-event seperti ini dengan harapan supaya jalinan persahabatan maupun potensi yang dimiliki oleh Pertamina maupun TV Magazine bisa kita sinergikan. Begitulah, di era keterbukaan ini, TV Magazine memang menjadi media alternatif. Di saat masyarakat butuh informasi yang cepat, lengkap, dan terfokus. Sebuah media komunikasi dan informasi layar kaca bagi Anda yang jenuh dengan berita-berita saat ini. TV Magazine adalah majalah yang divisualkan mengupas sisi lain dari seorang tokoh di luar aktivitasnya yang padat, tidak terkecuali cerita atau biografi sukses sang tokoh. Tokoh yang kami pilih pasti keren.
Dia bisa tokoh yang sedang in atau yang lama tak terdengar kabar beritanya. Cerita sang tokoh akan ditampilkan penuh warna, bukan hanya sepak terjangnya, tapi juga gaya hidupnya. Pemirsa, mungkin kita cukup mudah untuk meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyanyikan Pelangi di Matamu. Tapi bagaimana bila kita meminta Bapak SBY untuk menyatukan warna pelangi di kabinetnya? Yuk kita simak rubrik kabar dari Istana, rubrik Tetap Kami, yang menyingkap nukilan di balik berita yang berasal dari dinding Istana. Tanpa bermaksud memberi permakluman, pemerintah SBY tahun pertama ini bekerja dalam kondisi sangat berat. Tiba-tiba gempa dan tsunami melanda Aceh yang membuat konsentrasi pemerintah habis ke Serambi Mekah. Belum beres soal Aceh, harga minyak dunia melangit, memukul anggaran negara dan nilai tukar rupiah. Di tengah jepitan harga minyak, ledakan bom di Bali membuat turis enggan datang, pariwisata pingsan, dan ekonomi kecipratan serpihan buruknya. Setahun pemerintahan SBY berhasil meredam pertumpahan darah di Aceh lewat perjanjian Helsinki yang menghasilkan memorandum damai antara pemerintah RI dan GAM. Sementara usaha rehabilitasi bencana tsunami Aceh merupakan program yang menunjukkan keseriusan pemerintah. Setahun ini juga ditandai dengan pembongkaran korupsi di banyak instansi. Harapan besar pun muncul. Pasangan bermoto "Bersama Kita Bisa" membawa kita ke arah yang lebih baik, termasuk dalam hal ekonomi. Terlepas isu reshuffle kabinet, TV Magazine mendapat bocoran akan banyak lagi orang-orang lurus yang bersih masuk dalam tim SBY. Kami pun mengkonfirmasi orang-orang itu. Control Center, the jam is still bad. Any news for me? Roger that, Eddie. We're gonna reroute you. Take a shop left. Hey, DHL, follow him! No one knows Asia Pacific like we do. Longines Dolce Vita Diamond Collections. Coast is clear. Go. Okay, you've got 2 minutes. What are you doing? You should be out of there. Get out. Can you resist it? Begitu banyak korban perdagangan perempuan. Yang Laras nyesalin ini, maunya Laras tuh jangan bohongin Laras. Laras mau pulang gimana sih, takut dimarahin mami. Mereka yang mengabdi pada keluarga, mencari harapan di masa depan, tetapi kemudian dijual. Pemirsa,
kita pernah punya tokoh Baharudin Lopa yang jujur dan bersih. Kini kita memiliki Hendarman Soepanji, Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di awal kepemimpinannya, Soepanji berani bersuara dan bertanya kepada Presiden SBY. Jika seandainya dalam penugasan nanti ia menemukan yang bermasalah hukum adalah kenalan, teman atau saudara Presiden, bagaimana? Silakan jalan terus, saya tidak akan intervensi. Jawaban Presiden itu mengantarkan tokoh yang sempat masuk kotak dan menjadi orang tenggelam di Kejaksaan Agung menjadi tim pemberantasan korupsi langsung di bawah Presiden SBY. Selain Hendarman, kabarnya SBY akan merekrut orang-orang semacam itu. Nama-nama tokoh lurus dan jujur yang selama ini dipinggirkan, sebut saja Ahwil Lutan. Koleganya mengenal jenderal polisi ini sebagai konseptor dan pemikir dalam tubuh kepolisian RI. Ia memang memiliki track record yang bagus, akrab dengan anak buah, namun tetap disiplin. Pembantu Rektor 3 Universitas Pancasila oleh media massa sempat disebut polisi lurus yang terpaksa diduta besarkan. Itu setelah memeriksa kasus seorang jenderal polisi yang dituduh terlibat dalam pemberian nomor mewah secara ilegal. Di luar karirnya yang tampak mulus, ayah 3 anak ini pernah 12 tahun di pangkat kolonel. Itu karena namanya tercantum di Badan Intelijen Strategis BAIS ABRI sebagai perwira yang tidak loyal kepada atasannya. Gara-garanya adalah perintah atasannya untuk menyelesaikan masalah tanah Sudirman di depan Ratu Plaza dan Kedubes Rusia di Kuningan. Kedua kasus tersebut ternyata melibatkan putra-putri seorang pejabat RI saat itu. Penyelesaian apapun yang dilakukan, ia akan disalahkan oleh satu sama lain. Namun, sebagai polisi profesional, ia memilih menyelesaikannya sesuai undang-undang yang berlaku. Sebagai hasilnya, ia harus menjadi kolonel selama 12 tahun karena dianggap salah. Suatu ketika di masa Orde Baru, ia menjabat sebagai Sesdit Reserse Polri. Ia pernah dipanggil Direktur Reserse Polri, Brigjen Rusdi Harjo, untuk menangkap Ketua Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid dan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri jauh sebelum keduanya menjadi presiden. Namun, perintah tersebut dengan halus ditolaknya, mengingat setelah mempelajari berkas yang diterimanya, ia tidak memiliki cukup bukti untuk menjalankan perintah itu. Situasi politik berubah, Rusdi Harjo menjabat Kapolri, Ahwil Lutan menjabat Kepala Pelaksana Badan Koordinasi Narkotika Nasional. Pada suatu hari, akhirnya mengungkapkan perasaannya bahwa Ahwil Lutan adalah seorang profesional. Apa jadinya kalau saat itu perintah dijalankan tanpa dasar yang jelas? Ia memang bukan seorang diplomat karir. Ketika berangkat ke pos penugasan yang baru sebagai Duta Besar Meksiko, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono sempat membisiki, "Mas Ahwil, saya bangga dengan pengangkatan ini. Bagaimana pada November ini? Duta besar yang berperan penting dalam meningkatkan kerjasama energi, khususnya LNG Pertamina Indonesia ke benua Amerika, akan kembali ke tanah air? Akankah setelah SBY menjadi presiden yang ke-6, menariknya sebagai tim?" Sangat dipersiapkan oleh polisi untuk menduduki jabatan duta besar ini. Ya, kenapa saya berkata begitu? Saya mulai dari pangkat kapten, saya udah sekolah di Amerika, di Drug Enforcement School. Kemudian saya ikut senior management training, saya ikut di Inggris. Saya ikut narcotic law enforcement di Tokyo. Dan saya ikut course di Tokyo itu 2 kali. Dan beberapa kali saya ikut seminar besar yang melibatkan tugas-tugas kepolisian di beberapa negara. Mulai dari China, Taiwan, Australia, New Zealand. Jadi saya merasa, dan juga saya beberapa kali sebagai anggota delegasi RI, sebagai wakil dari polisi. Sehingga ya kayaknya saya jadi duta besar ini betul-betul disiapkan oleh polisi. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih kepada polisi yang telah membesarkan saya. Jadi hari ini kita sangat berbahagia melihat acara, yaitu penyerahan 20 buah ambulans untuk Aceh dan Nias, di mana 15 untuk Aceh dan 5 untuk Nias.
yang mana ini adalah merupakan sumbangan murni dari rakyat Meksiko. Saya ulangi kembali, sumbangan murni dari rakyat, jadi bukan dari pemerintah Meksiko. Sedang pemerintah Meksiko telah memberikan bantuan yang lebih besar dari ini. Ini adalah dari rakyat yang kadang-kadang mereka juga datang dengan sangat sukarela ke kedutaan besar, menyerahkan uang kadang-kadang dalam bentuk cash, dan uang-uang ini kita lola, kita masukkan ke bank, kita kumpulkan, sehingga kita bisa membantu dari rakyat ke rakyat langsung. Ini sudah kita laksanakan 2 bulan yang lalu. Saya sudah menyerahkan 1 unit panti asuhan untuk 240 anak-anak korban tsunami di Aceh. Kemudian kami susul kembali dengan adanya pembuatan 1 unit peternakan ikan dan unit pertenunan, sehingga yang namanya panti asuhan ini nanti bisa berdiri sendiri, tidak perlu meminta-minta uang lagi dari mana-mana, atau dari rakyat, atau dari pemerintah kita juga. Jadi yang bantuan kedua ini adalah bantuan yang saya rasa sangat spektakuler lah. Mungkin di Indonesia pun tidak akan mungkin ada pemotongan gaji untuk menyumbang korban gempa di negeri lain. Ini mereka melakukan, ya kan? Ini mereka melakukan. Jadi mereka memotong gaji polisinya, gaji tentaranya, dan gaji pegawai negerinya, dan sempat terkumpul uang adalah 2,5 juta US dollar. Padahal komitmen pemerintah mereka saja lewat yang disalurkan lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya 1,5 juta. Namun ya jangan lupa, karena mereka mengatakan Indonesia pernah membantu kami. Waktu kami kena gempa tahun 85, Indonesia pernah mengirimkan 1 pesawat Hercules lengkap dengan obat-obatan dan tenaga rescue ke Mexico City saat itu. Dan itu dicatat oleh mereka. Jadi saat ini katanya adalah giliran kami untuk membantu. Saya rasa saya sangat bangga karena jabatan ini semua buat saya adalah amanat. Dan saya adalah mungkin duta besar dari non-karir, dalam tanda kutip polisi, yang bisa bertugas di benua Amerika, khususnya di Meksiko. Jadi saya sangat bangga bisa bertugas di suatu negara yang berbatasan langsung dengan Amerika Serikat. Ya, dan alhamdulillah ya, ya kami pada masa periode saya sempat menyelesaikan tugas saya, yaitu melaksanakan suatu acara penandatanganan kontrak LNG dari Ladang Tangguh Irian ke pelabuhan Ensenada di Baja California, Meksiko, untuk kontrak 20 tahun dan dapat diperpanjang per 5 tahun. Saya rasa ini pekerjaan saya sudah paripurna menjelang saya kembali. Berikutnya nama figur dari pejabat kita yang bersih, lurus, dan tidak neko-neko adalah Permana Agung Drajatun MSc. Figurnya yang teguh sempat membuat mafia bea dan cukai kelabakan. Banyak dari antara mereka yang kemudian berkasak-kusuk untuk mendongkelnya dari posisi Direktur Bea dan Cukai. Para mafia itu patungan untuk kemudian memberi citra buruk dan memberi isu-isu tak sedap. Gosip itu akhirnya dibicarakan terang-terangan dalam kalimat nyaris sama. Apa benar dia harus diganti? Sudah 8 kali Dirjen Bea dan Cukai akan diganti, tapi Permana Agung tetap dengan sikapnya. Beberapa kali diteror akan dibunuh, 3 kali gedung kantornya diancam hendak diledakkan bom. Pria kelahiran 27 Oktober 1952 ini terus membenahi aparatnya guna membentuk paradigma baru, apalagi jika sudah mengenakan seragam dan baret lapangan. Ada penyelundup lagi yang ditangkap, Pak. Hampir setiap orang bertanya padanya. Selain itu, Permana Agung juga dikenal sebagai pejabat yang rutin inspeksi mendadak, sidak di darat, sidak di laut. Rupanya, kritik direspon dengan bekerja sebaik mungkin, sehingga budget defisit negara bisa tertutupi. Pria berbintang Scorpio ini ingin bea cukai kala itu jadi tempat basah, alias bisa menghasilkan devisa negara. Tapi PSD yang suka main tenis, main gamelan ini mengalami hambatan. Ada yang bilang penyandang dan 2 taekwondo ini masuk kotak.
Sebagai staf ahli, kini kerjaannya tak jelas. Potensinya dinilai tidak maksimal. Benarkah pria perfeksionis yang rajin sholat dan puasa Senin Kamis ini telah diajak lama untuk masuk dalam tim SBY? Berasal dari kalangan bangsawan, pria berdarah biru ini hanya senyum-senyum saat dikonfirmasi bahwa SBY akan mengambil lagi orang-orang yang lurus. Ya, sebetulnya masih dalam lingkungan pegawai negeri. Jadi sekali saya dinyatakan tidak lagi sebagai Direktur Jenderal, saya ditugaskan sebagai staf ahli Menteri Keuangan. Jadi dalam posisi itu saya menganggap ya itu pegawai negeri. Ya. Saya Oktober paling akhir Oktober atau awal November sudah dilepas dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan segera setelah itu jadi staf ahli Menteri Keuangan. Saya Direktur Jenderal Bea dan Cukai itu kan 3 tahun 6 bulan. Ya, 3 tahun 6 bulan, dan sejak itu sampai sekarang saya masih sebagai staf ahli Menteri Keuangan. Memang saya sebagai staf ahli Menteri Keuangan itu sebetulnya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan sendiri, assignment yang diberikan kepada saya tidak lagi terbatas kepada format nama. Ya, nama itu adalah sebagai staf ahli Menteri Keuangan bidang pemilihan umum, pengelolaan keuangan negara. Tapi prakteknya saya banyak sekali ditugasi oleh beliau untuk menghadiri rapat-rapat yang berkaitan dengan aspek-aspek yang bahkan sama sekali tidak ada hubungannya dengan keuangan negara. Sebagai contoh misalnya, bicara masalah kemiskinan, masalah pembangunan Indonesia bagian timur yang tertinggal, lalu sampai kepada masalah ambalat, illegal logging, pencurian kayu, penyelundupan, dan sebagainya, masih kadang-kadang diberikan tugas untuk mewakili beliau. Memang saya juga mendengar ya banyak sekali kesan bahwa dikotakkan begitulah. Sebetulnya persepsi mereka juga tidak saya bisa salahkan 100%. Mungkin mereka melihat, membandingkan antara potensi yang ada dengan garapan yang ada di depan meja. Mereka selalu mengatakan kalau ibarat suatu pesawat dengan Boeing 37 ini, kenapa hanya ditugaskan untuk mengangkat 20 orang yang sebetulnya hanya bisa dengan pesawat yang relatif lebih kecil. Jadi dari konteks itu mereka melihat bahwa banyak sekali potensi yang diabaikan, yang tidak termanfaatkan oleh bangsa ini, negara ini, apalagi sudah disekolahkan ke luar negeri, sehingga mereka lalu menyimpulkan kesannya seperti dikotakkan. Saya sendiri merasa ini mungkin satu cara, satu jalan yang Tuhan berikan kepada saya ya untuk kembali mengevaluasi, memperkuat diri saya. Siapa tahu dapat tugas-tugas yang akan datang saya lebih prepare, lebih siap, lebih tangguh lagi. Sebetulnya ya yang di mafia itu yang saya hadapi ini, alhamdulillah saya punya diberikan kesempatan pengalaman, tidak saja yang blue collar, sampai white collar crime pun pernah saya hadapi, langsung head to head ya. Pada dasarnya mereka itu punya kepentingan yang luar biasa untuk pribadi, kelompoknya, ya golongannya dan sebagainya. Nah kita kadang-kadang tidak berani, dibenturkan dengan itu. Dan ini ya, selalu yang menjadi kelemahan dari leader pada tataran manapun. Itu yang disebut dengan leadership avoidance, selalu menghindari conflicting situation. Jadi dia tidak berani lagi mengatakan kepada orangnya atau bawahannya, kepada sesamanya atau kepada atasannya sekalipun bahwa ini salah, ini harus diberantas, ini harus dicegah, ini harus dilawan. Tidak berani, karena mereka menyadari konsekuensi daripada itu adalah dia kehilangan comfort zone-nya, bisa sampai kepada kehilangan jabatan. Saya kalau mengatakan diperhitungkan, mungkin saya mengoverestimasi diri ya. Saya yakin semua orang, teman-teman bisa melihat ya. Melihat dengan jujur ya. Jangan sampai, karena sekarang ini kan perang itu sekarang perang persepsi ya kan. Jadi ada orang yang dikhawatirkan kalau naik, kalau menjabat ini bisa mengganggu kepentingannya. Karena itu persepsinya di build up dulu, dibentuk dulu supaya jangan sampai ada opportunity untuk bisa naik. Nah itu yang harus waspada benar para pemilih nanti ya. Jangan sampai dia hanya mendengar salah satu pihak ya, bahwa ada suara begini, ada fitnah begini ya, lalu mendasarkan keputusannya kepada itu, dan itu tidak baik. Control Center, the jam is still bad. Any news for me? Roger that, Eddie. We're gonna reroute you. Take a shot left.
Hey, dia Chal, follow him. No one knows Asia Pacific like we do. Longines Dolce Vita Diamond Collections. Coast is clear. Go. Okay, you've got 2 minutes. What are you doing? You should be out of there. Get out. Can you resist it? Pemirsa, setelah kita melihat profil dari pria atau tokoh yang dianggap kompeten, lurus, dan juga jujur, TV Magazine kali ini akan menyajikan berita yang menyangkut pria modern. Liputan ulang tahun majalah Matra dan Factory Outlet for Men, khusus pria di Bandung. Ini adalah bagian dari keberadaan makna dari pria modern itu sendiri. Ya, seperti Anda ketahui, tren di berbagai bidang selalu bergerak. Majalah Matra yang kini berusia 19 tahun, berusaha terus mengungkap berbagai dimensi pria dan mengikuti apa yang trendy bagi mereka. Inilah liputan saat majalah tren pria yang perlu diintip wanita berulang tahun di Four Seasons Hotel. Bulan Agustus 1986, Matra berhasil diterbitkan, mengawinkan antara bacaan menghibur dan penyebaran informasi yang sehat. Majalah Matra hadir memenuhi pembaca pria, menjunjung tinggi semangat idealisme dan memakai prinsip jurnalisme berimbang. Majalah ini punya misi mengkomunikasikan pengertian. The Legend menjadi tema dari ulang tahun majalah bulanan ini, menampilkan performa grup band legendaris Dewa. Bagian iklan kala itu lebih banyak mengkoordinasikan pemasangan ketimbang mencari iklan. Sejak 19 tahun lalu, Matra hadir sebagai bacaan santai orang yang sibuk dan bacaan orang sibuk saat santai. Perjalanan kreatif yang belum panjang, tapi juga tidak bisa disebut pendek. Saat ini, Matra yang kini dipimpin seorang wanita bergerak dari masa kejayaan menuju era keemasan. Saya termasuk penggemar setianya sampai sekarang, ujar Ahmad Dhani, pentolan grup band Dewa saat latihan band. Pesta ulang tahun ke-19 cukup meriah. Selain fashion show, pentas duet Putu Arisuta dan Gatot Brajamusti juga diisi konser grup band Dewa. Banyak tokoh dan model hadir. Dalam angket yang disebarkan, publik wawancara dan liputan masih menjadi andalan yang diminati. Wajar bila majalah Matra menurut riset asing Nielsen termasuk majalah pria dengan pembaca terbanyak. Rumah tangganya akan tertimbun oleh nasib saya tidak menjadi malang. Dan demi Tuhan, saya tidak punya hutang.
started off so they said we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and love. How I love you. The pieces in my hand, they were always there. It just took some time for me to understand. Sore itu kondisi Jalan Riau Bandung ramai. Factory outlet berderet di kawasan itu. Uniknya, banyak kaum pria justru ke satu tempat baru. Drift away is everything you wanted me to hide. It's everything that makes me feel alive. Tampak 1-2 orang pria berpakaian necis tengah memilih setelan baju. Pemandangan semacam ini juga terjadi di pojok foreman yang lain. Factory Outlet yang lokasinya berhadapan dengan Factory Outlet Summit memang menyediakan perlengkapan kaum pria. Bahkan kondom pun ada. FO ini nyaman. Selain bisa memilih aksesori pria, topi, tas, dan jas, Anda akan merasakan aura maskulin. Mulai dari busana resmi bermerek, kasual, sampai gaya tentara ada. Menyediakan juga dasi, manset, jam tangan, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, bahkan pakaian dalam. Untuk harga, tak perlu khawatir, namanya juga FO. Ya, kita baru buat foreman, yaitu Galeri Lelaki. Itu alamatnya Jalan Riau nomor 36 Bandung. Kita pakai kurang lebih tokonya sebesar 600 meter persegi. Kenapa kita ambil Galeri Lelaki? Karena saya rasa lebih banyak wanita yang dimanjakan saat ini. Laki nggak ada, jadi saya pikir harus laki gitu. Kebanyakan semua orang orientasinya yang namanya butik, galeri, ke wanita gitu. Lakinya lebih sedikit. Sedangkan laki adalah pasar yang baik menurut saya. Saya rasa tadinya seperti factory outlet juga konsepnya ya. Cuma kita menjual yang laki-laki. Factory outlet itu biasanya gitu ramenya kan Sabtu Minggu, tapi ternyata kalau laki-laki ini sih hari biasa juga bisa rame. Saya rasa di sini ada 2 segmen ya. Formatnya ada 2 segmen, ada yang muda, yang casual, ada yang formal. Yang kita harapkan kan semua pria ya, maksudnya ya muda dan tua ya. Cuma ada aksesoris misalnya, ada tempat-tempat rokok dan sebagainya ya, itu kebutuhan pria. Yang muda juga butuh, yang tua juga butuh. Cuma tergantung desainnya yang lain. Desainnya ada desain yang anak muda, desain yang orang tua gitu kan gitu ya. Cuma tergantung desainnya. Tapi kebutuhan itu semua tua muda membutuhkan itu. Seperti mungkin kita siapkan ada satu counter misalnya tentang kondom gitu. Ya itu kan kita tulis di atasnya bagaimana mensukseskan keluarga berencana. Ya jadi kebanyakan keluarga yang beli gitu ya, bukannya laki-laki aja atau wanita aja, tapi keluarga yang membeli itu. Tapi karena judulnya mensukseskan keluarga berencana, kalau saya bilang hindari AIDS itu ceritanya lain gitu. Tapi kita betul-betul, karena kondomnya juga yang kita jual kondom yang pasaran di Indonesia yang udah sesuai dengan standar kesehatan. Ya sebetulnya sih dari bagian rumah itu dari satu rumah itu tidak dirombak total, hanya dibuka di sekat-sekatnya, tembok-temboknya kita hancurkan jadi satu hall aja gitu. Jadi tidak ada perubahan yang berarti. Tadinya itu kan rumah saya, jadi saya mengalah dulu gitu. Jadi saya kembali lagi ke tempat asal saya, yaitu di Cihanjuang ya, di Cimahi. Karena tempatnya lokasinya cukup komersil ya, kita jadiin uang dulu, sayanya mengalah pindah ke kampung lagi gitu. Di foreman sendiri saya menggunakan banyak pegawai laki ya. Karena dia mengetahui produknya. Terus kayaknya laki lebih ini ya, buat ini ternyata juga kita harus membuat sesuatu terobosan bahwa nggak perempuan aja yang ramah gitu. Ya, ternyata laki juga, dengan karyawan laki juga bisa lebih ramah, lebih welcome gitu. Belanja tuh menurut saya rekreasi, tidak
mempunyai limit. Zaman sekarang ya, apa yang dia senang dia beli. Jadi orang ke galeri laki, ke Foreman khususnya, orang nggak usah beli, lihat-lihat apa yang kita punya dulu minggu ini, mungkin kan rubah minggu depan. Karena kita juga, jangankan konsumen, kita juga tidak tahu apa yang kita jual minggu depan. Karena saya berkonsep seperti factory outlet. Pemirsa, seiring BBM yang naik, harga obat pun kini ikut naik juga. Untuk itu kita perlu menjaga kesehatan kita, dan kali ini TV Magazine meliput pengobatan alternatif, yaitu lewat penyembuhan alam kita bisa dijauhkan dari berbagai penyakit. Suatu cara yang ditempuh di saat orang-orang kadang tidak punya harapan lagi untuk sembuh. Pemirsa, mari kita lihat liputannya. Maraknya mal praktik yang mengakibatkan celakanya pasien membuat dunia pengobatan alternatif lebih diminati masyarakat sebagai solusi atas penyakit yang dideritanya. Selaras dengan maraknya praktik-praktik alternatif, ramuan-ramuan yang bertumpu pada tumbuhan atau lebih dikenal dengan ramuan herbal menjadi andalan para pengobat alternatif dalam membangun kepercayaan pasien atas kesembuhannya. Selain ramuan alternatif yang menjadi keunggulan para pengobat alternatif, metode ini juga menjadi unsur penarik minat masyarakat yang ingin mencoba pengobatan alternatif. Metode pengobatan alternatif biasanya langsung berkenaan dengan proses penyembuhan penyakit pasien. Masing-masing pengobat alternatif memiliki metode unggulan sendiri dalam menangani penyakit yang diderita pasiennya, seperti metode yang dikembangkan oleh Ustaz Fatur Rahman dan Ceng Tari. Ustaz Fatur Rahman yang memiliki klinik Fadilah di Surabaya mengembangkan metode pengobatan kanker dengan terapi panas. Sudah banyak pasien kanker, mulai dari stadium 1-3, berhasil disembuhkan Ustaz Fatur Rahman yang sekarang juga membuka klinik Fadilah di Jalan Ciledug Raya, Tangerang. Dalam menangani pasien kanker, Ustaz Fatur Rahman biasanya menggunakan rujukan dari hasil laboratorium. Diagnosa dokter atau hasil lab akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengobatan. Metode yang dilakukan adalah dengan melebur sel kanker, menggunakan energi panas yang terpancar dari telapak tangan Ustaz Fatur Rahman. Sebelum atau sesudah melakukan metode energi panas, Ustadz Fatur Rahman akan mengoleskan ramuan herbal yang merupakan campuran ramuan minyak asli Jawa dengan minyak dari Arab. Kedua ramuan itu fungsinya untuk relaksasi atau pengendoran saraf, sehingga dalam proses terapi, pancaran energi panas bisa menyentuh bagian-bagian yang terkena sel kanker. Dan kita sering mengadakan simposium dengan para kedokteran untuk mencari alternatif yang benar dan alternatif yang sekiranya tidak membahayakan bagi para pasien. Dan dari situ kita berpraktek disaksikan oleh beberapa dokter di UNER, dan beliau-beliau ini yang mendukung saya untuk mengembangkan tradisional ini karena mereka melihat sendiri ketika dianalis di kita ini cukup efektif untuk menggantikan radiologi kedokteran. Seperti kena miom, kista, atau kanker payudara, kita menyebutnya dengan menggunakan operasi panas. Operasi panas ini tidak kemudian dibedah, terus kemudian diambil, itu tidak. Jadi kita tembak kanker itu dengan panas seperti radiologi atau seperti kemoterapi, tapi di kita ini lewat luar. Jadi lewat di luar kulit kita, yang mana panas ini bisa masuk ke kita dan pasien tidak tersakiti. Di klinik Fadilah ini
kita mengutamakan back to nature. Jadi kita kembali kepada ramuan-ramuan tradisional. Ternyata ramuan-ramuan tradisional itu tidak kalah dengan obat barat. Dan back to nature ini kita memberikan suatu layanan yang benar-benar bagaimana caranya biar orang yang tidak punya pun matinya tertunda atau tidak jadi mati. Makanya saya sering ngomong sama santri-santri saya yang menerapi pasien, jangan kamu membuat pasien itu sakit. Jangan kamu mengada-ngada sakit pasien itu. Terapilah dia seperti kau menerapi aku atau seperti kau menerapi rajamu. Menurut saya, orang sakit itu kalau datang jangan disakiti lagi. Dengan biaya yang membengkak atau dengan alasan-alasan yang bermacam-macam. Kalau di kita, insya Allah kita, kalau pemirsa datang, kalau pasien datang, kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya pasien ini sembuh. Karena para pemirsa juga, orang-orang juga ada yang mengatakan, wah ini kalau tidak diterapi sama Pak Ustadz tidak enak. Tidak. Santri saya itu lebih tua dari saya. Santri saya mungkin doanya lebih manjur dari saya. Saya hanya sekedar manusia biasa yang memberikan mereka peluang untuk menjadi orang yang baik. Ada di mana? Di Semarang, dan saya juga punya yayasan yatim piatu di sana, dan saya tidak pernah minta sumbangan pasien. Anda kalau ingin datang ke alternatif, jangan takut biaya, apalagi masuk ke klinik kami. Kami punya hati, dan saya sendiri pun punya banyak santri, dan mungkin santri saya sekarang ini lebih tua dari saya, dan kalau kumpul-kumpul di pondok itu saya yang paling muda. Ketika saya mau pengajian di podium, kan saya dikawal oleh santri-santri saya turun, yang disalam itu malah supir saya. Karena apa? Dia lebih tua dari saya. Dan juga santri-santri yang lainnya itu, yang tua-tua itu semua dicium tangan, hanya saya yang tidak dicium tangan. Karena apa? Dipikir saya santrinya. Ketika saya ceramah dan dipanggil nama saya, mereka pada malu semuanya. Ternyata ustadznya saya sendiri. Berbeda dengan Ustadz Fatur Rahman yang mengembangkan metode energi panas, Jeng Tari lebih memfokuskan pada ramuan herbal. Jeng Tari tidak hanya memfokuskan pada satu penyakit, ia bisa menyembuhkan berbagai penyakit mulai dari diabetes, jantung,